Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah seneng banget masih bisa untuk share aktivitas lagi. Boleh dong yang udah hadir di video aku ini absen dulu di kolom komentar nama dan asal daerahnya ya teman-teman, agar aku tahu kalian itu dari mana aja dan video aku ini udah nyampe kemana aja nih. Di awal video ini ya teman-teman, di pagi hari yang kerjaan ibu rumah tangga nggak jauh-jauh dari nginem dan ngebabu ya. Nah ini aku ngurus cucian dulu nih teman-teman di pagi hari. Kerjaan yang super duper wajib dilakukan ya, karena aku tim yang nyuci setiap hari. Punya anak kembar itu beneran deh effort banget di urusan pakaian ya. Beneran harus ada tenaga ekstra buat nyuci terus setiap hari. Apalagi anak-anaknya yang tidak menggunakan diapers seperti anak-anakku. Makanya aku tuh ya nyuci setiap hari agar ada selalu celana mereka kalau misalnya mereka itu pipis. Anak-anak udah aku ajarin sih teman-teman untuk toilet training ya. Aku ajarin kadang pipis ke kamar mandi, tapi ya gitu deh namanya anak-anak, ada yang memang cepat memperlihatkan hasilnya, ada juga yang lama. Kadang anak-anak itu teman-teman aku udah ngajarin pipis ke kamar mandi kan ya, dia ke kamar mandi teman-teman pergi pipis ya tetap aja pipisnya di celana gitu. Celananya nggak dibuka dulu, tapi memang di kamar mandi pipisnya gitu ya. Jadi kadang aku tuh suka ketawa sendiri teman-teman. Tapi ya gitulah ya namanya juga anak-anak, nggak apa-apa, nanti seiring berjalannya waktu mereka juga akan lebih terbiasa. Kemarin juga ada yang nanya sih sama aku ya, Bun, anaknya siang hari pas tidur nggak pakai diapers, apakah kalau misalnya dia pipis itu langsung kebangun atau dia itu tetap tidur aja kalau udah pipis gitu ya. Nah kalau si anak-anak ya temen-temen itu tuh dia walaupun udah pipis ya tetap aja dia tidurnya pules gitu. Mungkin kalau misalnya mereka itu yang kalau pipis itu langsung bangun gitu ya, mungkin aku bakalan udah ngasih diapers gitu sih teman-teman. Cuman karena memang mereka itu ya nggak terlalu rewel di urusan tidur gitu ya. Pokoknya kalau udah tidur tuh ya udah gitu. Walaupun kadang celananya itu udah basah ya tetap aja tidur kalau masih ngantuk gitu ya. Makanya ya biarin aja lah gitu ya, basah bajunya celananya kalau pas tidur, ntar kalau bangun diganti aja gitu. Oke deh, tadi udah selesai ngurusin pakaian. Di sini aku lanjut mau ngurusin cucian piring ya. Ini mau aku susun dulu ke dalam lemari piring. Aduh, kalau udah ngeliat di bagian sini tuh ya teman-teman, hasil videonya itu beneran deh nggak srek banget aku ngelihatnya. Pokoknya doanya terus lah ya teman-teman, semoga bisa segera pasang listrik yang permanen gitu, agar di bagian sini juga dikasih lampu biar kayak lebih terang gitu ya. Tapi ya sekarang ini memang masih belum, ditambah lagi pendapatan YouTube sekarang itu udah mulai kelihatan merosot parah temen-temen. Turunnya itu nggak dikit gitu ya, turunnya itu langsung turun banget temen-temen. Tapi ya alhamdulillah ya, disyukuri aja. Pokoknya masih berharap semoga masih bisa selalu gajian. Walaupun mungkin gajinya nggak banyak, tapi setidaknya itu semoga selalu ada yang diterima setiap bulan ya, amin. Oke deh, setelah tadi aku susun cucian piringnya ke dalam lemari, di sini aku tuh mau isi lagi wadah peniris piringnya sama cucian piring yang baru ya. Tadi tuh pengen nyuci piring dulu, tapi kan karena memang wadahnya itu udah penuh, jadinya ya udah wadahnya dikosongin dulu dan sekarang diisi lagi. Di sini aku juga sambil ngerebus air minum ya. Di luar itu sekarang sering banget hujan dadakan gitu teman-teman. Jadinya aku tuh agak sangsi dan was-was kalau ngerebus air di luar. Ditambah lagi kayu bakar itu sekarang pada basah semua ya, karena sekarang tuh alhamdulillah udah sering hujan di tempat aku. Alhamdulillah barokallah. Tapi ya gitu ya, kalau udah musim hujan gini otomatis aku nggak bisa ngerebus air di luar, dan sekarang itu full menggunakan gas ya. Pokoknya aku berharap sih semoga Pak suami itu segera meluangkan waktunya agar dia tuh bikinin aku dapur ya teman-teman, dapur basah gitu di belakang, dapur kotor gitu ya di belakang. Jadi biar lebih enak kalau misalnya pas hujan tetap juga bisa ngerebus air.
Sebenarnya kalau mau bikin dapur kotor itu di belakang sih teman-teman, ya memang tempatnya itu udah agak sempit gitu ya, udah agak sedikit mepet ke tanah tetangga gitu. Tapi ya memang masih bisa lah gitu ya teman-teman, masih bisa lah dicukup-cukupin gitu ya. Ya kalau misalnya untuk bikin dapur yang kecil gitu ya, kayak selembar apa 2 lembar atap itu kayaknya masih bisa lah gitu teman-teman. Aku sih berharapnya nanti kalau misalnya Pak suami sempat itu dibikinin ya, jadi biar kayak kayu apinya itu nggak kehujanan, bisa disusun gitu ya. Terus juga mau ngerebus air atau misalnya pengen masak yang banyak-banyak gitu ya di tungku, itu udah ada tempatnya dan enak dan nggak takut juga kehujanan pastinya. Oke deh, cucian piring udah selesai. Di sini aku lanjut buat ngelap-ngelap tipis. Seperti biasa dan seperti yang sering aku bilang, kadang udah bosen gitu yang ngulang-ngulangin ngomongin itu terus. Kalau pagi-pagi memang teman-teman untuk meja kompor aku ini wajib banget yang namanya dibersihin, diberesin gitu ya teman-teman, karena memang dia itu putih dan di sini tuh rawan banget yang namanya debu dan kotoran. Makanya setiap pagi walaupun masak walaupun enggak gitu ya, tetap harus dibersihkan. Di sini juga aku ngelapnya tuh pakai kain lap yang lembab gitu ya teman-teman. Jadi kayak debu-debunya itu tuh jadi nggak ke bawah sana sini gitu ya. Jadi kayak lebih bersih lah gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi. Di sini aku juga lanjut buat nyapu-nyapu juga di dapur aku. Nah, ini kalian bisa lihat betapa banyaknya kotoran-kotorannya ya. Anak-anak udah aku suruh buang sampah keluar ya, tapi ya gitu kadang juga dibuang di dalam. Belum lagi kadang jajanannya yang berantakin di sepanjang rumah ya. Namanya anak-anak itu kayaknya makin dilarang itu makin dibuat, yang udah kayak larangan itu udah kayak perintah gitu buat anak-anak. Oh iya, buat kalian yang dengerin voice over aku ini merasa terganggu gitu ya dengan ada suara agak berisik-berisik, ini tuh suasananya lagi gerimis teman-teman pas aku lagi voice over ini. Jadi kayak di atap itu kayak kedengeran ada suara hujan ya, tapi hujannya tuh nggak deras sih, kayak cuman gerimis-gerimis gitu doang. Tapi mungkin di video itu kedengeran gitu ya, karena menurut aku agak lumayan kenceng juga gitu ya bunyinya. Tapi semogalah kalian nggak terganggu dan suara aku tuh masih lebih besar dari suara hujan tersebut. Gimana di daerah kalian udah pada turun hujan belum nih teman-teman, atau masih mendung-mendung aja, atau mungkin masih panas yang gonjreng banget? Aku doakan semoga di daerah kalian segera turun hujan ya teman-teman, agar di daerah kalian juga bisa merasakan rahmat Allah sekarang itu yang udah mulai turun di mana-mana ya. Aku juga lihat di beberapa videonya teman-teman itu udah mulai banyak daerah yang turun hujan. Jadi semoga daerah-daerah yang belum turun hujan bisa segera turun hujan ya, amin. Alhamdulillah ini untuk si dapur udah lumayan rapi, udah lumayan bersih nih teman-teman. Di sini aku mau lanjut nyapunya juga sampai ke ruang serbaguna ya, ruang serbaguna. Maksudnya ruang tamu yang belum ada isinya ini teman-teman. Masya Allah masih, aduh beneran deh kayak nggak enak banget kalau misalnya bikin video di sini tuh ya lampunya nggak ada. Ini tuh juga cuman ngarepin cahaya dari luar doang gitu ya. Pokoknya di sini tuh aslinya nggak enak banget bikin video ya, tapi nggak apa-apa lah sesekali di videoin biar kaliannya juga ya bisa sedikit ngelihat tempat yang berbeda gitu ya di rumah teman-teman. Kemarin itu juga ada yang komen, Bun ruang tamunya di makeover dong. Untuk sekarang ini masih belum ya sayangku, so, sabar aja dulu dan doain semoga aku banyak rezekinya biar nanti tuh bisa pelan-pelan percantik ya untuk ruang tamunya, dan mungkin juga bisa diisi gitu ya, bisa diisi sofa, kursi ataupun sama barang-barang yang lain gitu. Pokoknya doanya aja untuk sekarang ini. Oke, di sini aku juga bersih-bersih di teras samping nih teman-teman. Di area sini aku mau sapu-sapu. Area ini tuh memang jarang banget aku shoot ya, tapi area ini tuh juga setiap hari disapu sih. Karena kadang itu lebih enak tuh duduknya di sini ya teman-teman, berasa lebih adem karena ada pohon rambutan kan. Terus juga kayak lebih enak aja gitu ya duduk-duduk di sini tuh. Kadang kalau misalnya ngopi-ngopi tuh enak banget teman-teman di sini sambil mandang-mandang gitu ya ke halaman luas sana. Masya Allah, enak banget sih pokoknya duduk di bagian sini ya, nggak terlalu panas. Kalau di teras depan itu masih lumayan agak berasa sih panasnya teman-teman, apalagi kalau sore hari itu panas matahari itu benar-benar nembak banget ke situ.
Alhamdulillah udah selesai sapu menyapunya ya teman-teman. Di sini lanjut. Aku tuh mau beresin kamar dulu nih. Ini kamarnya masya Allah berantakan ya. Ya namanya juga dipakai tidur kan tadi malam. Nah ini aku juga mau ngambil sapu dulu. Aku mau sapu di bagian sini nih, di bagian bawah-bawah kasurnya itu teman-teman. Padahal tadi malam tuh ya sebelum tidur tuh udah disapu ya. Tapi kok tiba-tiba bangun tidur tuh udah banyak lagi pasirnya. Mungkin itu efek dari yang rontok-rontok dari dinding gitu ya teman-teman, untuk si kayak pasir-pasir kecil-kecil gitu. Kalian lagi pada apa nih teman-temanku semuanya yang lagi nonton video aku? Semoga kalian semua udah santai ya pas nonton video aku, jadi biar bisa fokus gitu ya nonton video aku ini. Ataupun mungkin ada yang lagi sambil beraktivitas. Semoga dengan nonton video aku ini kalian tuh lebih bersemangat lagi ya untuk melakukan aktivitas dan juga segala kegiatan ya teman-teman. Amin. Nah di sini tuh pokoknya dilipat-lipat aja begini ya teman-teman, selimutnya ditumpuk-tumpuk di sini aja. Walaupun kalau misalnya aku tuh nata-nata kamar tuh nggak ada estetiknya sama sekali, nggak ada bagus-bagusnya gitu ya. Ya setidaknya kelihatan rapi dan bersih aja lah teman-teman. Soalnya gimana ya, kalau misalnya aku mau susun si bantal-bantalnya ini di kasur, itu bentar doang anak-anak tuh nanti lompat-lompat di kasur. Nah nanti si bantal-bantalnya itu pasti bakalan berantakan lagi teman-teman. Jadi lebih aman memang bantal-bantal itu tuh dipisahin dari kasur gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya anak-anak itu lompat-lompat di kasur, palingan yang berantakan itu ya kasurnya aja gitu ya. Terus juga anak-anak lebih leluasa aja ntar mainnya gitu ya teman-teman, kalau misalnya kasurnya ini kosong gitu. Jadi pas mau lompat-lompat itu lebih lapang gitu ya untuk areanya. Nah ini aku lagi masangin peniti ya teman-teman di sudut-sudut si spraynya, biar spraynya itu nggak cepat berantakan. Itu aku pakainya peniti yang biasa aja sih teman-teman ya, peniti yang dibeli di pasar itu. Nah itu aku pakai di tiap sudut dari si spray aku, biar dia itu nggak terlalu berantakan gitu ya. Pokoknya kayak kalau misalnya dia itu berantakan, nggak terlalu berantakan banget gitu. Oke deh, setelah kamarnya rapi teman-teman untuk kasurnya gitu ya. Di sini aku lanjut buat nyapu-nyapu juga. Ini tuh sampahnya nggak ada, cuman pasir-pasir sih teman-teman. Kalau misalnya di bagian kamar ini tuh ya. Oke deh teman-teman, makasih banyak buat kalian semua yang udah ngikutin. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.